سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Tapi yang berikutnya yang keenam, agar seorang bisa hatinya bersih, latih dulu untuk ikhlas. Latih diri untuk ikhlas. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, kata beliau, fa'unwanu sa'adatil abdi, tanda kebahagiaan seorang hamba, ikhlasuhu lil ma'bud, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sa'yuhu fi naf'il khalq, dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang kita bicara ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak mengharap pujian orang lain. Yang dia perhatikanlah komentar Allah terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia harus melatih diri, perhatikan niat dia. Saya lakukan ini kenapa? Karena Allah. Saya melakukan ini karena Allah. Saya umrah kenapa? Apakah ingin agar dipublish, untuk diposting, atau karena Allah? Harus perhatikan niat. Saya ikut pengajian di sini kenapa? Karena Allah. Karena saya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke anak yatim? Karena Allah. Bukan untuk kemudian dipublish bosnya kita ibu-ibu, ya, sosialita kemudian gini, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melakukan semua karena Allah, kita semakin bahagia. Semakin kita tidak peduli dengan komentar netizen. Semakin kita tidak peduli dengan komentar orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Seorang dai, kalau dia sudah karena Allah Subhanahu wa taala, yang mau hadir depan dia 1000 orang dengan 5 orang tidak ada bedanya bagi dia. Bagi dia, dia menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari komentar-komentar Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak sedikit pengikut, dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan, yang saya lakukan benar atau tidak. Mau orang marah, mau orang merendahkan, tidak peduli. Ya. Kenapa? Karena dia lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita latih agar kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, kita semakin bahagia. Semakin hati kita bersih dari berbagai macam penyakit. Tapi kalau seorang sudah mulai mencari komentar orang, maka dia sendiri yang menderita. Dia sendiri yang menderita. Oleh karena itu, bagaimana caranya ikhlas? Tentunya pembahasannya panjang. Tapi di antara melatih diri kita untuk ikhlas adalah menyembunyikan amal soleh. Menyembunyikan amal soleh. Kata Nabi SAW, Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin soleh, falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, yang tidak ada yang tahu, maka lakukanlah. Seandainya suami pun tidak tahu, kalau bisa lakukan. Tapi kalau suami harus tahu, enggak ada masalah. Seandainya saya punya amal soleh, istri saya tidak harus tahu, saya bisa lakukan amal soleh, istri tidak tahu, saya akan lakukan. Tapi kalau ternyata istri harus tahu sebagai hubungan suami istri, maka tidak jadi masalah. Ya. Karena kita sama suami, kita tidak riak sama suami, kita tidak riak sama istri. Biasanya kita riak itu sama kawan, sama tetangga, sama anggota grup. Maka latih diri kita untuk sembunyikan amal soleh. Kapan anti mencapai derajat ikhlas, maka anti akan bahagia. Anti akan bahagia. Ingat perkataan saya ini. Kapan anti menggantungkan kebahagiaan anti kepada Allah, anti ikhlas, anti akan bahagia. Kapan anti menggantungkan kebahagiaan anti dengan komentar netizen, anti semakin menderita. Semakin menderita. Tidak akan pernah berhenti komentar orang. Ada yang mencela, ada yang memuji dan yang lainnya. Kapan kita mau terlepas dari belenggu seperti itu? Caranya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.